sistem informasi auditing ya. Tadi ada sedikit kendala sehingga ini mesinnya tadi mulai jam 8 ya. Bahkan kadang saya juga ini mulainya kadang jam 7 setengah 8 gitu. Tapi ini tadi jam 9 karena ada sedikit kendala. Oke, kita masuk di sini ya, di pertemuan ke-14. Temanya adalah informasi sistem audit. Nah, audit itu apa di sini? Jadi sebuah proses ya. Jadi audit itu adalah sebuah proses di mana secara sistematis ya untuk secara objektif ya mendapatkan dan mengevaluasi bukti ini apa namanya mengenai pernyataan perihal tindakan transaksi yang bernilai ekonomi. Jadi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan ya, audit. Nah, biasanya diaudit biasanya yang kerap kali melakukan audit itu adalah di toko ya, audit atau Stock-Op-NAM. Nah, itu diaudit. Ini datanya sudah sesuai atau belum ya, data antara stok kemudian antara penjualan dan pembelian itu dia sudah ini belum apa istilahnya sudah cocok atau belum. Nah itu. Nah, jadi kalau misalkan ada selisih baru akan ditemukan. Tapi di dunia komputer audit ini biasanya kalau di jaringan ya itu diaudit setelah pemasangan, terutama kalau memasang kabel ya, kabel di atas dak itu kadang karena kalau dak itu kan dari ujung sudut sini sama sudut sana, misalkan dalam bentuk diagonal itu kadang dia bilangnya sudutnya sikunya gini bentuk L, tapi padahal di atas itu masangnya langsung diagonal kayak gitu ya, sudut ke atas itu. Jadi dia tidak anu lagi ya, misalkan gini ya, saya sambil contoh yang pen. Nah ini misalkan kita masang ini, misalkan ini adalah ruangan ya, ruangan. Nah ini kita mau masang titik dari sini sampai dengan sini. Nah, kalau pasangannya di dalam di bawah tidak ada masalah, tapi ini kan tidak ya. Ya, mesinnya secara itu dia masangnya lewat sini, lewat tepi di sini. Tapi kadang kalau tidak karena kita tidak tahu, ya dia masangnya gini. Nah, jadi ini yang perlu diaudit kadang. Benar enggak lewatnya gini? Atau jangan-jangan di atas gini. Nah, pada yang seliweran gitu ya, di atas dak. Nah, para auditor ini biasanya mengaudit di luar komputer. Nah, ini. Jadi di luar komputer, audit around komputer ya, dan tidak menghiraukan komputer dengan program-programnya. Jadi dia ini ya mereka hanya mempelajari catatan dan output dari sistem tersebut dan berpikir jika output telah dengan benar menghasilkan dari input sistem, maka proses ini pastilah handal. Gitu. Jadi di audit ini, para auditor ini tidak memperhitungkan adalah prosesnya. Jadi dia mengauditnya di luar komputernya. Ya. Jadi dia menghiraukan program-programnya. Jadi diabaikan. Ya, program-programnya diabaikan. Yang penting adalah dia inputnya, ya, input ini, outputnya, output dari sistem ini sama dengan input yang dimasukkan. Jadi inputnya apa, ya, kemudian outputnya apa. Nah itu yang diaudit. Saya menginput 5 kali 5, outputnya benar 10, ya sudah benar. Nah, berarti ini sudah benar. Nah, itu. Tapi kalau saya menginputnya 5 kali 5, tapi outputnya adalah 7, berarti salah. Nah, itu. Jadi dia yang diaudit adalah ini. Kemudian di dalam sini pendekatan yang baru ini, audit ini melalui komputer. Nah, jadi
audit melalui komputer. Ini menggunakan komputer untuk memeriksa kecukupan pengendalian sistem data dan outputnya. Jadi ini sudah menggunakan komputer. Biasanya ada bantuan-bantuan tools ya kalau di dalam komputer ini, bantuan-bantuan toolsnya untuk bisa mengaudit itu semua. Nah, ada 5 standar audit ya di sini. Jadi Institute of Internal Audit ini memberikan garis besar dan tanggung jawab audit internal. Yang pertama ini melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasi dan keuangan. Serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Kemudian yang kedua, ini menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporannya. Nah, jadi apakah sistemnya itu telah didesain ya. Perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset itu dijaga ya. Bagaimana cara memeliharanya ya. Memverifikasi keberadaan aset. Ya. Keberadaan asetnya itu verifikasi. Benar enggak lokasinya di sana? Benar enggak lokasinya di sana? Jangan-jangan pindah tempat. Nah, itu. Nah, jadi melakukan verifikasi. Kemudian mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien ya yang digunakan. Ya, jadi mempelajari sumber dayanya perusahaannya. Jangan-jangan boros, terlalu banyak karyawannya, terlalu banyak peralatannya. Artinya terlalu banyak persediaan. Persediaan artinya persediaan yang expired. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Misalkan kita, terutama kayak misalkan toko obat, itu persediaan stok untuk obat itu yang expired itu terlalu banyak. Nah, itu kan berarti ini. Atau mungkin jualan kafe makanan, nah, nyimpen susu, nyimpen gula. Kalau gula sih tidak ada expirednya ya. Yang ada expirednya itu biasanya itu ya susu, kecap, ya kayak gitu. Ya, nah itu juga ini. Jadi menetapkan seberapa efektif dan efisien. Atau mungkin ini sumber daya perusahaan. Kemudian melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan. Ditinjau, ya tinjauan operasional gimana, perusahaannya gimana. Dan menetapkan apakah mereka itu telah dilaksanakan sesuai rencana, apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Nah, itu. Jadi audit, nah, tugasnya itu. Kemudian 3 teknis ya, jenis kegiatan audit internal. Ini audit keuangan. Ini memeriksa keandalan, integritas, catatan, akuntansi, baik informasi kas masuk, kas keluar ya. Kemudian audit sistem informasi. Ini tinjauan atas pengendalian sistem informasi akademik atau sistem informasi audit ya. Ini untuk menilai kesesuaian kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Nah, kemudian audit operasional atau manajemen yang berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien ya, sumber dayanya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini operasionalnya seperti apa? Ya, operasionalnya. Nah, ini performance information system ration ya di sini. Jadi di sini ada performance analisa information sistemnya, kemudian di sini ada standar quality-nya seperti apa, kemudian kebutuhan usernya, indikator pengukurannya, kemudian ada ration yang lainnya. Jadi tidak hanya ini aja, tapi banyak. Ini master planning, error checking, quality control, kemudian plan do check or plan controlling ya. Jadi untuk melakukan jadi performance analisa. Ini kalau mau diterapkan ya bagus. Idealnya memang seperti ini, tapi kadang ya biasanya ditabrak lah. Ono gampang lah. Sidik gak popo. Nah, kadang kayak gitu ya. Nabrak sidik rak popo kadang kayak gitu. Jadi, nah itu yang pembiarannya. Wah, sedikit tidak apa-apa. Nah, ya.
udah dilarang makan garam banyak itu sedikit kok enggak apa-apa. Nah, itu. Nah, sistem information audit ini divisinya ini informasi sistem audit ini merupakan proses ya mengkoleksi dan mengevaluasi untuk menghasilkan atau sistem ini. Jadi ini audit kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi fakta yang memutuskan apakah sistem komputer merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Nah, audit sistem informasi ini penjelasannya ya, audit sistem. Ini sumber resminya aslinya seperti ini. Nah, ini diterjemahkannya seperti ini. Ya. Nah, di sini organisasi ya, kontrol audit ini computer based information di sini. Ini organisasinya, di sini organisasi cost ataupun data loss-nya, cost incorrect dan decision making-nya, cost computer abuse ya. Di sini ada value, kemudian ada high cost, ada maintenance, ada controller. Nah, jadi membutuhkan untuk kontrol dan audit komputer memang di sini. Jadi di dalam organisasi ini butuh ini kontrol dan audit komputer based information. Jadi sekarang itu sudah menggunakan komputer based, tidak lagi manual. Kalau zaman dulu manual. Saya pernah dulu itu mengaudit punyanya ini instalasi jaringan punyanya apa ya, semacam kayak Iconet atau mungkin ya. Jadi dia itu ada instalasi jaringan tapi di dalam gardu listrik. Nah, saya pernah mengaudit itu. Jadi saya disodori daftar alat. Nah, jadi tadinya saya pikir saya mengauditnya itu susah, bingung, saya tidak tahu alatnya ini apa. Nah, ternyata saya mengauditnya itu gampang. Di situ ada daftar, misalkan ini komputer seri ini di mana ini Pak, komputer seri ini? Oh di sana, ini Pak. Jadi mereka nanti ada petugas yang mendampingi kita, yang menunjukkan, oh ini Pak, ini kabel patchcord 1 meter, ini mana ini? Oh di sini Pak, warnanya misalkan biru ya. Oh di sini, terpasang di sini Pak. Jumlahnya 10, dihitung 10. Oh ya benar. Oh ada misalkan Cisco router seri ini ya. Taunya seri itu mana? Tunjukkan itu. Oh ini Pak serinya. Nah itu. Terus koneksi jaringan dari ini ke sini terhubung mana? Dia yang bukakan. Kemudian proses ping, proses apa? Oh iya, jalan. Nanti kita cuma nanya nyentang gitu dok. Ya. Nah, saya pikir waktu itu audit itu ya, tapi ya paham. Oh ini prosesnya seperti ini. Tapi tidak mungkin kita yang akan mengoperasikan sendiri. Oh nomor seri ini dibuka-buka gitu enggak. Tetap teknisinya atau orang dalam sana yang menunjukkan. Kita hanya meminta data ini sesuai atau tidak di lapangan. Oh ya benar ya sudah. Jadi bukan kita yang ngudek-ngudek itu enggak ya. Ini kerugian apabila data hilang. Nah ini juga kerugian apabila data hilang itu organization cost of data loss. Ini data dapat menyebabkan kebutuhan sumber daya menjadi kritis ya untuk keberlangsungan operasional organisasi ini, baik untuk memberikan gambaran masa kini yang masa akan datang gitu ya. Jadi seperti itu. Jika data ini akurat ya, maka organisasi akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan perubahan. Nah, contohnya ini, jika master barang ya, suatu toko swalayan rusak, ini maka kasir tidak akan dapat melakukan transaksi pembelian dan dilakukan oleh konsumen. Udah usah rusak ya. Jadi misalkan contoh ini kan data master rusak ya, data master rusak.
listriknya mati gitu aja udah bingung ya. Nah, listriknya mati udah bingung. Biasanya listrik padam, nah, tapi kalau ada UPS-nya tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau toko-toko besar, listrik padam, ada UPS-nya, terus langsung ada ini apa namanya, ada gensetnya. Nah, gitu. Jadi ini bisa seperti itu. Kemudian biaya pengambilan keputusan salah. Nah, pengambilan keputusan ini salah. Untuk membuat keputusan yang berkualitas ini dan dapat dipercaya, ini perlukan dukungan ya. Data yang akurat melalui sistem informasi basis komputer, mungkin deteksi investigasi ya, ini, atau koreksi proses yang di luar kontrol. Nah, akibat data yang salah ini mempunyai dampak. Ya, contohnya ini penyediaan laporan keuangan salah, stoknya salah. Ya, ini. Nah, kemudian beberapa contoh lagi ya di sini. Laporan salah ya. Ini penting juga ya tentang diperhatikan tentang aturan-aturan keputusan yang akurat. Ya. Contohnya aturan pengambilan keputusannya seperti apa. Jadi kalau cara pengambilan keputusannya salah ya salah. Ya. Jadi sudah pakai komputer, tapi komputer belum tentu dia bisa memberikan decision ya, rule. Tapi segala sesuatunya manusia yang iya oke itu pakai yang mana A B C D. Jadi komputer hanya memberi pilihan gitu, pilihan A, pilihan B, pilihan C. Tapi kita ini apa namanya yang memberikan acuan ya. Oh ini pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Nah, itu. Jadi komputer tidak akan bisa menentukan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tidak. Kita yang memilihkan. Ya. Nah, ini di sini ada apa namanya contoh ya cost of computer abuse. Nah, di sini. Jadi di sini contohnya ada ancaman-ancamannya ya, ada hacking ya, kemudian ada virus, kemudian ada ilegal apa namanya ya. Kemudian ada privilege ya, abuse privilege. Nah, kemudian di sini ada beberapa contohnya ya. Apa itu terlalu kecil ya. Destruction aset ya, kemudian trade aset ya, modifikasi aset, privasi violence ya, disruption of operation ya, unauthorized use asset ya, physical harm to personal. Nah, ini beberapa contoh apa serangan-serangan ataupun gangguan yang bisa menyebabkan itu ya, ini biaya penyalahgunaan komputer. Ini juga akan muncul biaya ya. Itu tadi ya. Jadi sebagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit ini adalah akibat seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer ini sering terjadi yang berhubungan dengan teknologi ya. Jadi contohnya ya ini tadi hacking ya. Nah, kalau hacking mungkin jarang ya, virus yang paling banyak ya, virus. Ini hacking ini seseorang yang tidak mempunyai akses otorisasi terhadap sistem komputer untuk membaca, memodifikasi, dan menghapus program atau data untuk mengacaukan proses. Ya, ini nanti di mata kuliah keamanan sistem informasi atau keamanan jaringan ada. Kemudian virus, kalau virus ini mungkin program yang menyerang ya, file Excel, COM,
dia bisa mengacau, merusak, mengganggu, ya, memanipulasi, ya, mengirimkan data. Ya. Kemudian illegal physical access. Illegal physical access ini seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik. Ya. Misalkan dia masang jaringan LAN, ya, kemudian download, ya, download download menggunakan ini illegal physical access, ya, atau merusak hardware, ya, komputer, atau melakukan ngeprint, ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ngeprint, ya, nunut ngeprint di kampus, misalkan karyawannya sedang kuliah gitu, tugas, ngerjakan tugas, ngeprint. Nah, kalau ngerjakan tugas sih tidak ada masalah, ya, konek internet tidak ada masalah. Ngeprint, ya, ngeprint tidak bawa kertas sendiri, tidak bawa tinta sendiri, ya, yang ngeprint. Nah itu, ya, banyak itu. Itu dulu pernah saya tuh suruh menata jaringan di satu perusahaan karena indikasinya waktu itu karena belum ada CCTV, ya, penggunaan ya mungkin sudah ada CCTV tapi mahal itu, ya. Kok penggunaan kertas kok banyak, itu penggunaan kertas banyak, kemudian printernya tintanya juga boros, nah gitu, ya, sering rusak, nah gitu. Padahal operasional nyetak komputer itu nyetaknya tuh sedikit, nah, itu. Nah, kemudian saya tawarkan pasang jaringan aja, Bu, nanti printernya tersentral di satu titik, jadi nanti kalau ngeprint ke sana, gitu. Jadi di sentral satu titik. Nah, tapi kan kalau misalkan di sentral satu titik, misalkan ini server, ya, ini kemudian di sini ada printer, sambung printer, ada printer lagi, ya. Nah, ini. Nah, jadi ngeprintnya nanti dia bisa paralel gitu, ya. Nah, ini. Jadi printernya di setting di sini, ya. Nah, ini. Nah, ini setting sini. Sehingga kalau ada orang yang mau ngeprint, nanti akan dilayani oleh printer apa? Nah, letak dari printer-printer ini bisa termonitoring, ya, termonitoring oleh mungkin bagian kepegawaian atau bagian bagian umum, ya, itu. Kemudian abuse of privilege, ya. Ini seseorang yang menggunakan hak istimewanya untuk maksud dan tujuan yang bukan merupakan otoritasnya. Penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini. Contohnya ini membuat copy data rahasia sensitif, akan tetapi tidak diminta izin atau persetujuan kepada yang berwenang. Nah, ini. Ya biasanya kalau data sih jarang, ya. Penyalahgunaan biasanya kalau di dalam tanda petik, ya, kalau biasanya kalau di pemerintahan itu mobil-mobil plat merah. Nah itu mobil-mobil plat merah kan mungkin kan pernah, ya, sering, ya, mobil plat merah kok dipakai anaknya. Nah, gitu. Bukan hanya mobil, kendaraan. Saya pernah melihat, ya, seorang anak SMP, ya, pakai seragam gitu. Itu naik sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu plat merah. Nah, itu kalau misalkan bagian misalkan bagian yang terkait menjumpai itu pasti akan ditanya, ya, itu. Nah, itu. Ya, itu salah satu penyalahgunaan hak istimewanya. Jadi wah, mau motor, ya, kalau motor mungkin masih oke lah, mobil, ya, kan pernah ada, ya, dulu mobil naik sekolah pakai mobil plat merah, ya, udah gitu kadang platnya enggak diganti, ya, platnya diganti, begitu dicek ternyata tuh mobil dinas, ya, mobil dinas tapi dipakai untuk operasional di rumah, ya, pakai operasional rumah, nanti begitu servis klaim kantor, ganti oli klaim kantor, nah, ya. Beda kalau itu
mobil dinas, tapi mobil dinasnya itu sudah istilahnya diserahkan ya, karena ada yang mobil dinas yang hanya boleh dipakai pada jam-jam operasional gitu ya, pagi, sore itu. Artinya kalau mobil dinas itu ya kalau sudah sampai rumah ya sudah diam di rumah, malam tidak boleh keluar-keluar gitu. Tapi kadang malam dipakai keluar, bahkan sampai ke mall, jalan-jalan, sampai ke dengan keluarga lah itu. Nah itu penyalahgunaannya, penyalahgunaan apa namanya ini, penyalahgunaan konsekuensi penyalahgunaan komputer ini juga ya, ini konsekuensi penyalahgunaan komputer ini biasanya perusahaan aset, hardware, software, data, fasilitas ya, ini dan persediaan barang dapat dirusak, jadi dikacaukan ya. Ini kemudian pencurian aset, bisa hardware, software, data, dokumen, persediaan barang yang dapat dipindah secara ilegal. Nah, kemudian modification aset, asetnya dimodifikasi, bisa hardware, software, ya. Kemudian pelanggaran privasi, ya, mengakses untuk kepentingan yang tidak sah, ya, mengakses apa namanya data ini. Kemudian pengacauan operasi ini. Jadi operasi fungsi-fungsi sehari-hari ini dapat terhenti ya sementara. Jadi dikacaukan. Misalkan operasi sehari-hari, misalkan apa, rutinitasnya apa, itu ini apa namanya dikacaukan ya. Gitu. Kemudian penyalahgunaan otorisasi aset, nah ini hardware, software ini juga sama. Komputer dipinjam, dibawa pulang, ya. Nah ini kalau hardware ya, hardware, softwarenya di copy. Biasanya kalau software itu lisensi, wah lisensinya kantor pakai untuk di komputer pribadi di rumah lisensinya ya. Gitu. Kemudian ada juga ini kejahatan fisik terhadap personal, nah, ini, pegawai. Nah, mungkin kejahatan fisik, mungkin apa ya kayak ini kalau ini kejahatan fisik ya personal. Jadi, ya, contohnya mungkin ya kejahatan apa perampasan ya kayak gitu. Pegawai dapat menderita akibat kejahatan fisik ini. Nah ini juga ini penyalahgunaan komputer ya, mungkin ya kayak ini pinjol itu ya, karena akibat itu dia bisa berdampak pada itu. Kemudian value dari komputer sini secara personal, data ini apa ya how, who, terus apa ini so, HW atau SW ya, ini data. Kemudian personal ini merupakan sumber daya kritis organisasi ya. Ini saya lupa istilahnya apa ini ya. Ini beberapa organisasi juga telah menginvestasikan ratusan untuk ini ya, value nilainya dari personal. Kemudian high cost atau komputer error. Ini komputer saat ini mempunyai peran fungsi penting ya di lingkungan sosial, mungkin monitor digunakan untuk memantau pasien, memonitoring misil, mengendali reaktor nuklir. Nah, ini akibatnya jika komputer itu error maka akan mengakibatkan kerugian yang
sangat mahal ya. Jadi kerugiannya sangat mahal. Nah, ini contohnya ini ya. 257 orang meninggal di penggunaan narkotika akibat error pada sistem yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi iseng seorang yang mengganti isi data sistem komputer yang terkait dengan penerbangan. Nah, ini, ya. Ini juga fatal juga ya. Ini jadi resikonya tinggi. Padahal sebetulnya kalau harga monitor yang fungsinya untuk mengendalikan ini, monitoring ini mungkin harganya hanya tidak seberapa. Tapi kalau itu tidak segera diatasi, tidak segera diganti, ya itu efeknya akan tinggi ya, akan besar ya efeknya, sehingga dia akan berakibat pada ini apa namanya cost yang tinggi ya karena komputer error. Jadi tingginya cost karena komputer rusak. Nah, itu ya. Kemudian maintenance ya, privasi. Ini sebagian besar data dikumpulkan. Ini merupakan data individu ya, data pembayaran, pajak, kredit, medical, ethical. Ini data ini dikumpulkan sebelum diproses komputerisasi, dan data privasi ini harus dilindungi agar hak privasinya terjaga. Jadi pada saat komputer ini di maintenance, ini privasinya harus dijaga. Tapi ini sebetulnya bisa diatasi kalau data kita terpusat di server. Ya, jadi datanya terpusat di server, sehingga tidak ada proses simpan data di lokal komputer. Sehingga kalau misalkan komputernya di maintenance mau dibawa aja. Yang penting login sama passwordnya itu tidak terekam di situ. Jadi semuanya data-data cookies itu bersihkan semua ya. Jadi datanya tidak ada di situ ya. Tapi kalau misalkan datanya masih ada di lokal ya ini ya repot juga ya. Kemudian kontrol evaluasi komputer penggunaannya ini. Ini konflik satu komputer digunakan untuk hal-hal yang berguna, tapi di sisi lain komputer digunakan untuk pengendalian misalnya nuklir yang mungkin saja digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, komputer dipakai untuk pengendalian nuklir, tapi dipakai untuk yang lain. Nah, itu bahaya toh. Salah ngeklik, nah, nuklirnya iso error. Ya, ini informasi sistem audit, di sini organisasi, ini improve, kemudian improve safeguarding aset, ya, kemudian improve data integrity, improve system effectiveness, ya. Kemudian sistem efisiensi. Nah, jadi ini impact dampak dari information sistem informasi terhadap organisasi. Nah, prosesnya di sini adalah sistem analisnya adalah sini analis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Tapi di sini bisa juga saling ini desain, evaluasi juga ada, analis, evaluasi juga ada, develop di sini evaluasi juga ada. Jadi semuanya akan ada ke evaluasinya. Tapi analis dievaluasi juga bisa, desain dievaluasi juga bisa, develop dievaluasi juga bisa, elemen dievaluasi juga bisa ya. Gitu. Nah, tinjauan secara menyeluruh audit ini merupakan ini ya, merencanakan audit ini, tetapkan lingkup tujuannya ini, kemudian organisir tim auditnya siapa, kemudian kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis ya, tinjauan hasil auditnya seperti apa, identifikasi faktor-faktor risikonya, siapkan program audit. Nah, ini perencanaannya. Kemudian di sini mengumpulkan bukti audit. Nah, ini pengamatan, bisa lewat pengamatan, kegiatan operasional, ada tinjauan dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, buat kuesioner, ya, pemeriksaan fisik aset, kemudian konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang
prosedur, ya, pembuktian dengan dokumen sumber, ya, review analitis, ya, kemudian pengambilan sampel audit. Nah, ini. Yang ketiga di sini mengevaluasi bukti audit. Nah, nilai kualitas pengendalian internalnya, bagaimana nilai keandalan informasinya, nilai kinerja operasionalnya, kemudian pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahannya, pertimbangan faktor atau risikonya, nah, pertimbangkan faktor materialitasnya, kemudian dokumentasi penemuan auditnya. Ini bagian evaluasi. Kemudian komunikasikan hasil auditnya ini. Jadi memformulasikan kesimpulan audit. Nah, jadi ini proses auditnya adalah seperti itu. Ya. Nah, tujuan yang harus dipenuhi seorang auditor ini adalah ini ya, perlengkapan keamanan, ya, di perlindungan perlengkapan keamanan komputer, semuanya keamanan yang itu. Kemudian pengembangan dan perolehan program, modifikasi program, pemrosesan transaksi, data sumber, dan file data. Nah, ini adalah tujuan yang harus dipenuhi seorang auditor ketika melaksanakan audit sistem informasi. Jadi dia, kalau file data ya data komputer yang telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Sumber data ya yang tidak akurat atau tidak memiliki otoritas yang diidentifikasi dengan ditandatangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Ya. Nah, itu tadi gambaran tentang proses sistem audit. Ya. Kalau kita mau melakukan sistem audit, ya tools-nya ada, tapi di sini prosesnya adalah ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via WA, atau mungkin di sini ada yang menanyakan di chatting, tidak ada ya, tidak ada yang menanyakan di chattingnya. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.